Halo fellas, ketemu lagi sama gue Dipa Wijaya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini gue bakal membahas masih lanjutan tentang topik filsafat dasar yang udah pernah kita bahas sebelumnya. Ini kali ini tentang cara berpikir kritis. Nah, materi cara berpikir kritis ini bakal gue hubungkan dengan isu yang masih diperbincangkan hangat sampai hari ini. Isu apakah itu? Yakni isu tentang boykot. Boykot ini apa sih? Kenapa ada boykot? Terus apa dampak dari boykot ini? Nah, secara singkat, gerakan boykot ini atau yang dinamakan BDS Movement ini diinisiasi oleh organisasi kemasyarakatan Palestina sejak tahun 2005. Nah, BDS ini secara jelasnya adalah boykot. B-nya boykot artinya berhenti membeli produk-produk dari perusahaan yang secara jelas dan gamblang mendukung keberadaan negara Israel. Divestment, D, artinya menarik investasi dari perusahaan yang beroperasi di negara Israel. Dan S adalah sanction atau sanksi, adalah menjatuhi sanksi kepada negara Israel atau perusahaan-perusahaan yang secara ilegal berdiri di negara Israel, karena negara Israel juga berdiri karena secara ilegal. Nah, itu secara singkat tentang gerakan boykot. Sebagai orang yang pernah melewati fase di mana harus ke warnet atau warung internet untuk menggunakan internet atau mungkin bermain game online, hal yang gue perhatikan adalah informasi-informasi yang beredar di internet itu terlalu cepat terlalu cepat dan terlalu banyak untuk kita proses. Nah, kalau di warnet kan kalau misalnya tujuan utamanya main game, ya main game aja tuh sejam ya, tanpa browsing. Ya mungkin bisa browsing, tapi itu paling ya cuma sebentar dibandingkan main gamenya. Ataupun bisa sebaliknya, kalau tujuan awalnya browsing buat mengerjakan tugas, ya browsing aja gitu tanpa main game sama sekali. Namun seiring perkembangan zaman, internet makin cepat dan penggunaannya makin mudah. Di sisi yang lain, semakin cepatnya kecepatan internet dan semakin mudahnya penggunaan internet ini, menurut observasi gue, ini bisa mengakibatkan sebagian dari kita mempercayai informasi-informasi yang beredar di internet itu secara bulat-bulat dan mentah tanpa diproses terlebih dahulu. Nah, kalau kayak gitu biasanya sebagian dari kita langsung dibagikan aja tuh ke yang lain tanpa mencernanya dulu. Kira-kira informasi ini apa sih yang dimaksud? Kenapa ada informasi ini? Sumbernya dari mana nih? Nah, makanya sebagian dari kita akhirnya ya terjerat undang-undang ITE kan, yang menyebarkan hoax atau berita palsu.
Nah, gue bakal menghubungkan cara berpikir kritis ini dengan dengan cara kita menanggapi informasi-informasi yang berada di internet. Misal informasi tentang boykot nih, highlight utama kita boykot. Oke, boykot ini apa sih? Dari mana gerakan boykot ini? Apa tujuannya? Kenapa ada boykot? Terus apa sih dampaknya kalau kita ikut boykot? Nah, terus secara resmi perusahaan mana aja sih yang secara terbuka dan gamblang mendukung penuh keberadaan negara Israel? Apakah itu berdasarkan berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh gerakan BDS sendiri, atau hanya berdasarkan postingan akun-akun media sosial perusahaan yang pernah mengejutkan kita seperti McDonald's, Burger King, Pizza Hut, dan lain sebagainya, yang memberi secara cuma-cuma, yang setahu gue secara cuma-cuma makanan mereka ke tentara Israel. Nah, itu perusahaan-perusahaan ini nih secara internasional itu apakah memang secara terbuka mendukung penuh keberadaan mereka, atau ini hanya hanya franchise-nya aja? Kan sepaham gue, kalau sebuah perusahaan yang udah di franchise-in itu ya tergantung masing-masing pemegang hak franchise-nya. Kan di bagian negara yang lain ada juga tuh McD yang membuat keputusan buat mendonasikan sebagian keuntungan perusahaannya buat Palestina. Nah, itu gimana tuh? Kan terbelah dua, yang Israel, yang ada di Israel ya mendukung Israel, yang di luar negara Israel yang mendukung Palestina. Nah, itu gimana? Kita proses dulu tuh tentang tentang masalah boykot. Proses tahap pertama dalam cara berpikir kritis adalah memproses informasi. Memproses informasi ini dengan menyimpannya dulu nih, informasi-informasi yang ada. Terus kita buat baca kemudian, mungkin sejam, 2 jam, setengah hari, atau bahkan sehari, atau mungkin lebih dari sehari, untuk dibaca lagi kemudian apakah informasi ini benar adanya. Tahap pertama. Tahap kedua dalam berpikir kritis adalah kita analisa dulu nih, yang kayak tadi gue sebutkan. Boykot ini apa sih? Kenapa ada boykot? Terus tujuannya apa boykot ini? Perusahaan mana aja sih yang secara terbuka dan memang mendukung penuh keberadaan negara Israel, seperti yang udah dirilis di website resminya BDS. Terus kita olah lagi tuh, ibaratnya kalau masak nih, informasi itu bahan-bahan yang ada. Nah, langkah kedua, kita siapkan kan jumlah takarannya.
analisanya gimana nih biar informasinya enak buat dicerna oleh pikiran. Itu yang kedua. Sedangkan untuk proses yang ketiga adalah kalau udah kita simpan, terus kita analisa dari dari informasi-informasi yang ada, kira-kira benar nggak sih informasi boykot yang ada. Misalnya nih, kemarin ada sempat heboh informasi daftar produk yang diharamkan MUI. Ini masih berkaitan dengan boykot ya. Daftar produk yang diharamkan MUI. Nah, ini benar nggak nih daftarnya? Daftar produk yang dirilis MUI. Kalaupun iya dirilis, kapan MUI merilis daftar produk tersebut? Nah, itu analisa tuh. Kapan MUI merilis daftar produk tersebut? Di mana MUI merilis daftar produk tersebut? Di media sosial kah? Di website resminya kah? Di siaran pers kah? Atau gimana nih? Nah, gimana tuh? Baru tuh kita kita olah lagi, terus kita tanya sumbernya dari mana nih, bener nggak nih? Jangan sampai jangan sampai kita tertipu ya. Banyak sih setahu gue raksasa media yang kegocek terhadap informasi ini, informasi daftar produk yang diboykot, yang diharamkan MUI. Nah, itu tuh terjadi karena apa? Ya, salah satunya karena jurnalis media daring tidak memproses informasi yang ada, biar buat ngejar setahu gue rasio klik, biar banyak penayang yang ada. Ya, istilahnya kejar tayang lah ya. Dengan kualitas jurnalisme daring kita yang serendah itu, dan bisa gampang banget kegocek. Kan MUI udah itu tuh, sampai akhirnya MUI mengklarifikasi bahwa mereka nggak pernah merilis daftar produk yang diharamkan. Gimana tuh? Itu yang keempat tuh, tahap berpikir kritis. Kan kita tahap pertama udah menyimpan informasi yang ada. Tahap kedua mengolah informasi yang ada dengan memberi analisa kayak apa, siapa, di mana, kenapa, bagaimana. Seperti panduan mengolah informasi untuk menjadi sebuah berita dalam jurnalistik, 5W1H, apa, siapa, di mana, kapan, kenapa, bagaimana. Nah, kalau udah diolah, baru deh tuh kita tahu kesimpulannya gimana sih informasi tentang boykot ini. Benar nggak nih informasi boykot yang ada? Kalau udah benar, nah baru deh tuh tahap keempat, kita sebarkan informasi yang ada, bukan kesimpulannya. Kenapa? Karena ya kesimpulan itu menurut gue bakal beda-beda setiap individu. Karena ya beda individu, beda referensi kan, beda beda latar belakang pendidikan juga, beda kebiasaan dan lain sebagainya. Supaya kalau ini informasi yang udah kita proses itu benar adanya, nggak kemakan berita palsu. Menurut gue
ya nggak apa ya, raksasa media juga seringnya nggak ya, walaupun nggak semua, seringnya ada beberapa raksasa media yang kegocek juga informasi yang ada di internet, seperti Neo Historia yang pernah kegocek masalah apa ya, masalah pemanah ya kalau nggak salah. Nanti gua upload, gua cantumin. Boykot tidak semudah itu. Ya mungkin di antara kalian yang nonton ini setuju penuh dengan gerakan boykot. Tapi gerakan boykot ini di sisi yang lain juga apa ya, punya dampak yang tidak mudah dan akan apa ya, akan membuat kesulitan bagi untuk sebagian dari kita. Kenapa? Karena apa ya, negara kita tuh masih tergantung kepada perusahaan-perusahaan yang diboikot, seperti misalnya perusahaan-perusahaan internasional kayak yang ada di Indonesia kayak McD, Burger King, Pizza Hut, KFC, Unilever, dan lain PNG dan lain sebagainya. Ya mungkin emang ada perusahaan-perusahaan yang secara terbuka dan sudah dirilis resmi oleh apa ya, oleh BDS bang dong itu, BDS Boycott, Divestment, Sanction di website resminya seperti HP, Puma, SodaStream, Semen, dan lain sebagainya. Tapi perusahaan-perusahaan yang pertama gue sebutin kan itu karyawannya banyak. Kalau misalnya mereka kena boykot, ya dampaknya juga mereka jadi mengalami penurunan penjualan. Kalau sudah mengalami penurunan penjualan secara terus menerus, mereka bakal mengurangi perlahan jumlah karyawan kan. Bisa aja apa ya, cabut keseluruhan dari Indonesia sampai akhirnya apa ya, membuat pengangguran baru yang apa ya, yang berakibat dari boykot ini. Tapi kan ada tuh perusahaan-perusahaan lokal yang sama bagusnya kayak perusahaan-perusahaan yang diboykot. Iya gue tahu, memang kita udah punya perusahaan-perusahaan yang alternatif. Ya setahu gue sih kalau perusahaan consumer goods atau kebutuhan sehari-hari ada Oats, Orang Tua, Wings, Indofood, juga bumbu-bumbu dapur juga ada. Tapi menurut gue, kalaupun perusahaan-perusahaan ini memang jadi alternatif, nggak serta merta kan perusahaan-perusahaan alternatif ini merekrut pegawai-pegawai dari perusahaan yang sudah diboykot dan cabut dari negara kita. Ya kan? Nggak begitu saja kan? Perusahaan-perusahaan pasti butuh waktu, modal, dan tempat. Butuh waktu, modal, dan tempat yang nggak sedikit. Menurut gue pernah nonton berita tentang China yang akan perlahan menghentikan ketergantungan mereka terhadap produk-produk
teknologi dari AS. Nah, itu bisa kita contoh tuh dari aksi pemerintah Cina yang punya perencanaan yang jelas terhadap boykot ini dari hulu ke hilir. Nah, hulunya gimana, hulunya gimana, sampai hilirnya gimana. Nah, itu kan kalau misalnya mereka memang mau menghentikan secara penuh, berarti udah ada rencana dong. Kira-kira karyawan-karyawan dari perusahaan yang diboykot ini mau dikemanain nih? Langsung ditampung kah atau gimana? Ya memang biar di satu sisi yang positif juga boykot ini bisa membuat dampak positif, yaitu membuat berkembangnya perusahaan-perusahaan lokal jadi lebih bagus dan lebih profitable. Akhir kata menurut gue tentang isu boykot ini ya balik ke nilai individunya masing-masing sih. Menurut gue boykot itu ya kalau bagi orang yang percaya boykot itu bisa berdampak, ya sok atuh mari kita lakukan. Tapi bagi orang yang mungkin nggak mau ikut boykot karena mereka punya argumentasi yang sudah gue sebutkan sebelumnya atau jelaskan sebelumnya, ya silahkan juga, boleh juga boykot, boleh nggak boykot juga boleh. Yang nggak boleh itu adalah memaksakan orang yang nggak mau boykot untuk boykot. Kenapa? Karena itu tuh tidak termasuk dalam cinta dan kebijaksanaan. Seperti yang sudah gue jelaskan sebelumnya di video yang lain, kita cinta tentang tentang saudara-saudara kemanusiaan kita di Palestina nih. Nah, kebijaksanaannya gimana nih? Apakah memang kita harus memaksakan gerakan boykot ini kepada orang yang nggak mau ikut boykot? Gimana tuh? Sampai kalau gue observasi sih di setiap kolom komentar perusahaan medsos yang diboykot ini ada aja orang yang head comment, ya kalau mau boykot mah boykot aja ya nggak. Gue juga ya mungkin belum bisa sepenuhnya memboykot produk-produk yang orang-orang kita sudah mungkin lakukan karena satu hal dan lain sebagainya. Tapi kan ya nanti juga kalau misalnya udah nemu produk lokal yang sama bagusnya dan mungkin lebih bagus, kenapa enggak, ya enggak? Ingat kata gue, boykot itu boleh, nggak boykot itu juga boleh. Yang nggak boleh itu adalah memaksakan orang untuk ikut boykot karena karena yang nggak punya kebijaksanaan aja gitu, punya cinta untuk saudara-saudara kita di Palestina, tapi kita tidak punya kebijaksanaan terhadap saudara-saudara kita di negeri sendiri. Bye bye.